Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikri tatma'innul qulub wa bifadlihi birahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mahbub. Amma ba'du. Sahabat tasawuf mahabbah, para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tiada tara yang selalu Allah curahkan kepada kita. Dengan modal bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan melimpahkan nikmat yang lebih banyak dan lebih baik lagi buat kita. Sholawat serta salam semoga tetap melimpah tercurah kepada kekasih kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah, maka kita mengharap dengan penuh rindu bahwa kelak kita akan dipertemukan kepada orang yang amat sangat kita cintai ini dengan syafaatul uzma. Para muhibbin, sahabat tasawuf mahabbah dimanapun Anda berada, hari ini kita diskusi bersama-sama untuk memecahkan persoalan dan mudah-mudahan melapangkan otak kita, menjernihkan otak kita, melapangkan hati kita sampai kepada pemahaman yang lurus, kesadaran yang membawa istiqomah bagi kehidupan kita. Para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita diskusi tentang belajar tasawuf itu mudah. Ada orang yang mengatakan bahwa tasawuf itu ilmu yang sulit, tasawuf itu ilmu yang tinggi, tasawuf itu hanya untuk wali-wali Allah, tasawuf itu berat, jangan bicara tasawuf, jangan belajar tasawuf, nanti tersesat. Semua yang dikatakan itu tidak benar kalau dipahami dengan benar. Belajar tasawuf kalau tanpa guru, kemungkinan terbesar dia ada terpreset ke kanan, ke kebatinan. Dia belajar batin, hati batinnya, tapi karena tanpa guru, tanpa pengetahuan yang benar, tanpa ilmu yang benar, tanpa guru yang menuntunnya, maka belajar batinnya dia tidak mendapatkan curahan batin yang indah, nurnya batin yang indah, rasa batin yang indah, tapi justru dia terpreset kepada jurang namanya kebatinan. Kadang disebut juga dengan zindik kebatinan. Ini berbahaya besar buat kita yang belajar tasawuf.
Demikian juga orang yang belajar ilmu pengetahuan tasawuf, dia hanya baca ilmu pengetahuan tasawuf itu. Apalagi zaman sekarang sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi tentang ilmu tasawuf. Dia dengar, dia tonton, dia lihat, dia pahami sendiri, lalu mengiri. Dia hanya dapat pengetahuan tentang tasawuf, lalu dia pahami sendiri, naiklah jiwanya, naik rasa ingin tahunya yang naik, rasa ingin tahunya yang naik, sehingga dia seperti mendaki ke langit, jiwanya seperti mendaki ke langit, lalu takut jatuh, bahkan takut dijatuhkan orang, takut hina, takut dihinakan orang, karena merasa ilmunya tinggi, padahal bukan ilmunya yang tinggi, tetapi jiwanya sudah mendaki ke langit. Dia hanya mendapat filsafat tasawuf, dia pintar bicara tasawuf, dia bisa menguraikan dalil tentang tasawuf. Ini mengiri namanya, karena tidak ada guru yang menuntunnya. Para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah, bergurulah kepada guru yang mumpuni, bergurulah kepada guru tasawuf yang mursyidin, guru thariqah yang telah dibaiat dan ditalkin sebagai mursyid thariqah, yang akan menuntun Anda, jiwa Anda. Yang terpenting adalah jiwa Anda. Ingat, jiwa adalah penghulu. Yang kita gurukan adalah jiwa kita, diri kita. Dulu bapak saya itu belajar di pondok, hampir 29 tahun beliau di pondok. Sejak kecil beliau istilahnya dulu adalah ngawulo dengan kiai, mengikuti kiai. Sekarang sering disebut dengan pendidikan mulazamah. Enak kalau mulazamah sekarang. Kalau dulu ngawulo. Belajar dari kiai itu belajar dari kesabarannya. Dia diberi pelajaran oleh kiai dalam bentuk riyadhah kesabarannya. Dia dituntun oleh kiai tanpa tahu sang murid itu dituntun oleh kiai. Ini mudahnya belajar tasawuf. Dia hanya disuruh manut, nurut, enak. Filsafat ini dipakai terus dalam belajar tasawuf. Manut, nurut, enak. Manut ilmunya kiai. Nurut adabnya kiai. Pasti enak. Bukan belajar pengetahuan yang tinggi-tinggi, yang akhirnya menaikkan jiwanya di tingkat yang tinggi dengan kesombongannya yang tinggi, tapi dia kering kerontang. Para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah, bila belajar itu tanpa guru, maka tidak akan sampai. Sang diri tidak akan sampai, maka ilmunya akan tidak sampai. Saya sendiri tidak pernah berharap untuk menjadi mursyid. Bahkan tidak pernah berharap untuk mendapatkan derajat atau makom yang tinggi. Tidak. Saya hanya membawa diri saya untuk sami'na wa ata'na kepada guru. Saya serahkan diri saya kepada guru. Apapun yang terjadi dengan diri saya serahkan kepada guru.
Maka tanpa saya tahu, tanpa saya sadar, ternyata guru menuntun saya di pengetahuan yang mumpuni. Dan tanpa saya sadar, ternyata saya dibikin sadar oleh guru. Ini rahasia mudahnya belajar tasawuf. Siapa yang bikin sulit? Pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita yang melambung tinggi, hasrat kita, bahkan syahwat kita, keinginan yang tidak bisa tidak untuk punya kedudukan yang tinggi. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, arih nafsaka minat takbir, istirahatkan dirimu dari ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada Anda. Kita disuruh diam, disuruh istirahat untuk mengikuti guru. Siapa yang bikin sulit? Kalau disuruh nurut saja nggak sulit. Siapa yang mengatakan bahwa belajar tasawuf itu sulit? Kalau hanya disuruh manut, mengikuti saja. Sampai kepada Rasulullah, kita juga disuruh ittiba. Dari mana kita bisa ittiba Rasul, mengikuti Rasul? Kalau kita tidak mengikuti guru kita. Ada sanadnya ilmu kita. Ada sandarannya ilmu kita. Ya, ada silsilahnya thariqah kita. Sampai ke Rasulullah. Untuk sampai kepada ittiba Rasul, kita mengikuti guru kita. Apa susahnya? Apa sulitnya hanya untuk mengikuti? Ini kalau yang diikuti adalah, maaf, ceramah-ceramah di YouTube yang lepas dari hubungan emosi, hubungan spiritual, ini sangat berbahaya. Bersilalah di hadapan guru, minta izin, minta ridho kepada guru, dan minta dibimbing oleh guru. Guru itu tahu tentang kita, sebagaimana orang tua itu tahu tentang kita. Kalau kita tahu tentang orang tua kita, sedikit saja, kulit dari kulitnya saja. Kalau kita tahu tentang guru kita, itu kulit dari kulitnya saja. Tapi kalau guru kita tahu tentang kita, jangan pertanyakan, jangan permasalahkan. Kalau Anda telah mempermasalahkan guru Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda telah mempertanyakan guru Anda tidak akan mendapatkan jawaban dari ilmu dan kehidupan Anda. Di mana sulitnya? Tidak ada. Tidak ada. Man amila ilman warasahullahu ma lam ya'lam. Ini rahasia perkataan Rasulullah. Belajar tasawuf itu mudah. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya yang sedikit, maka Allah akan mewariskan ilmunya yang banyak. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya yang diketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang tidak diketahui. Yang tidak kita ketahui adalah rahasia diri kita. Dan itu guru kita yang mengetahui. Dia mengetahui kita dengan rahasia-rahasianya. Sekali, dua kali, sepatah, dua patah, dia menuntun dengan perkataan dohir. Tapi batinnya selalu menuntun dimanapun Anda berada. Maka bergurulah dengan guru-guru mursyid thariqah. Karena Anda akan mendapatkan hikmah yang besar, rahasia yang besar. Otak kita cuma 12% di sebelah kiri, dan itu diisi pengetahuan.
Otak kita sebelah kanan, otak kanan 88% itu diisi oleh hati kita. Anda tahu seberapa otak yang tengah ini itu di bawah sadar, unconsciousness, di bawah sadar, dan itu tidak mampu kita menguraikannya kecuali guru kita. Namanya akal batin, rahasia batin, rahasia diri kita, dan itu adalah guru-guru kita yang mengetahui. Demi Allah, dari tadi saya mau menangis. Perut saya kencang ke bawah karena menahan. Tapi dada saya longgar karena ingat guru-guru kita. Dan orang tua saya adalah guru yang pertama dan utama bagi saya. Beliau yang menuntun saya. Beliau yang membimbing saya tanpa saya sadari sekalipun. Beliau selalu menuntun saya. Doa dan keridhoannya sangat mahal bagi saya. Beliau pula lah yang memperkenalkan guru-guru saya berikutnya. Ternyata mursyid saya yang memberikan kemursyidaan kepada saya itu adalah murid dari orang tua saya ketika di pondok. Dan terus menerus sampailah perjalanan itu hanya menjadi seorang hamba. Hanya kehambaan yang ada di dalam diri ini. Dan kemudahan, terus kemudahan selalu diberikan oleh Allah. Terutama kemudahan di bidang menemukan diri. Perkara urusan dunia itu haknya ikhtiar. Karena ketika seorang diri menemukan kehambaannya di hadapan Allah, dia sudah tidak peduli dengan kehidupan di luar dirinya. Kehidupan di luar dirinya adalah ikhtiar, bukan tuntutan, apalagi tuntunan. Menuntun untuk sukses, enggak. Menuntut untuk sukses, apalagi tidak. Sukses akan datang karena diri telah ketemu sesungguhnya diri. Sejatinya diri ketemu karena guru. Inilah rahasia kita dalam kehidupan. Bergurulah, dan sebaik-baik guru adalah teman bagi muridnya. Dan itu dibuktikan oleh guru kita. Bukan guru yang ustadz, bukan guru yang mu'alim saja, atau ustadz saja. Juga bukan guru yang mu'adib, yang mengajarkan adab, tapi adalah guru yang mursyid. Kalau guru mursyid, sudah pasti dia mengajarkan adab. Kalau guru itu mursyid, sudah pasti dia mu'alim, mengajarkan ilmu. Kalau guru itu mursyid, sudah pasti dia adalah ustadz yang menyampaikan kebaikan ilmu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, minta ridho, minta restu kepada mereka, para guru-guru mursyidin. Datangi mereka. Cukup satu guru mursyid, cukup satu. Dalam adab belajar kepada seorang mursyid, jadikan guru mursyid itu hanya satu saja. Yang lain tabarruk, mengharapkan berkah. Belajar ilmu ini, belajar ilmu itu mengharap berkah, mengharapkan berkah dengan izin guru mursyidnya. Maka kalau Anda ahli segala macam bidang ilmu,
karena guru mursyid Anda. Terserah mau bidang kedokteran, mau bidang falak, mau bidang ilmu agama, mau bidang ilmu dunia sekalipun, mau bidang ilmu politik, terserah Anda. Kalau Anda menggurukan diri Anda kepada mursyid, Anda akan mendapatkan semua itu. Tapi Anda merasa tidak membutuhkan semua itu, karena bukan hasil yang Anda jawab, yang Anda harapkan, tetapi adalah diri Anda untuk mengabdi kepada kehidupan, mengabdi kepada Allah. Otomatis Anda akan dituntun untuk mengabdi kepada kehidupan, terutama kepada kehidupan kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Mari kita diskusikan tentang mencari guru ini. Kesempatan ke depan kita akan diskusikan lebih detail tentang berguru. Kita hanya nyampaikan sekelumit saja tentang bahwa tasawuf itu mudah, tapi jangan mempermudah. Jangan pernah menyepelekan sesuatu yang mudah dianggap mudah oleh Allah. Allah tidak menghendaki yang sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Kalaupun sudah terjadi sulit, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kalau memang itu sudah sulit, maka tujuannya bukan kesulitan itu, bukan mempersulit masalah itu, tapi adalah kemudahan. Namun kalau tidak ketemu sulit, sesungguhnya hidup ini mudah, asal tahu koridornya saja. Maka cari tahu kepada orang yang paham dan sadar tentang diri, bukan sekedar tahu tentang pengetahuan yang banyak. Demikian sahabat tasawuf mahabbah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kehidupan kita. Kita sambung dan kita sambung terus diskusi kita. Sampaikan pertanyaan Anda di bawah ini. Insya Allah kami akan jawab di kesempatan yang lain. Allah a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.